File kejahatan saudara Jokowi ini, kalau kita print, kertasnya kita tumpuk, kasus Jokowi ini bisa sampai ke bulan. Itu karena banyaknya kejahatan, kesalahan, dan kedoliman Joko Widodo. Karena itu hari ini kita menyampaikan tuntutan agar saudara Joko Widodo ditangkap di penjara karena penegak hukum punya wewenang menangkap untuk orang yang melakukan kejahatan yang delik pasalnya ancamannya lebih daripada 5 tahun dan setelah itu diseret ke penjara. Takbir! Widodo telah melakukan berbagai kesalahan, kejahatan, dan kezoliman yang luar biasa banyaknya. Nih, file kejahatan saudara Jokowi ini, kalau kita print, kertasnya kita tumpuk, kasus Jokowi ini bisa sampai ke bulan. Itu karena banyaknya kejahatan, kesalahan, dan kedoliman Joko Widodo. Karena itu hari ini kita menyampaikan tuntutan agar saudara Joko Widodo ditangkap di penjara karena penegak hukum punya wewenang menangkap untuk orang yang melakukan kejahatan yang delik pasalnya ancamannya lebih daripada 5 tahun dan setelah itu diseret ke penjara. Takbir! Jadi kasusnya banyak. KM50 di era Jokowi kezaliman terjadi. Kanjuruan terjadi di era Jokowi. Ijazah palsu terjadi pada Joko Widodo. Karena itu kepada Bapak Kapolri saya himbau kepada Bapak sebagai aparat penegak hukum, pimpinan dari institusi Polri yang punya kewenangan menangkap orang dengan status melakukan kejahatan adalah institusi kepolisian. Kami rakyat biasa, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya bersuara menyampaikan hak konstitusi sebagaimana diatur pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 agar Anda yang digaji dari uang rakyat, Anda yang diberi fasilitas dari uang rakyat, menegak hukum, menegakkan hukum dan segera menangkap saudara Joko Widodo, ditahan di penjara lalu seret ke pengadilan. Takbir! Yang kedua, kita prihatin. Di tengah rasa syukur kita ternyata Jokowi akhirnya lengser 20 Oktober yang lalu. Kenapa kita sebut lengser? Karena sebelumnya dia minta 3 periode, minta tunda pemilu agar kekuasaannya bisa terus bertahta di istana. Akhirnya karena kita menuntut, bersuara dan menolak narasi 3 periode ataupun tunda pemilu, lengser juga itu Joko Widodo. Tapi kebahagiaan itu ternyata hanya sebentar. Karena akhirnya kita terpaksa menerima kenyataan punya wakil presiden dengan kasus Fufu Papa. Badan Cyber dan Sandi Nasional menurut keterangan bocor Alus Tempo telah memberikan keterangan bahwa yang dimaksud Fufu Papa adalah saudara Gibran Raka Buming Raka. Karena itu kita menuntut agar saudara Gibran Raka Buming Raka dimajulkan. Takbir! Ini adalah konsekuensi perjuangan penegakan keadilan. Yang kedua, melawan kedoliman tidak sekedar melawan orang-orang yang zolim, tetapi juga sistem yang membuat kita dizolimi. Ini akan ada yang namanya tax holiday. Pengusaha yang kaya akan diberi libur gak bayar pajak. Sementara kita rakyat kecil tiap hari everyday tax. Tiap hari kita kena pajak. Betul atau belum? Ada Pak Pramono pengusaha kecil di Boyolali, susah memerah susu, uangnya diblokir oleh otoritas pajak. Sementara Ruslani, pemerintahan saat ini mau mewacanakan kasih lagi bagi pengusaha libur pajak atau tax holiday. Ini dolim apa dolim saudara? Dolim apa dolim saudara? Karena tidak ada pilihan lain dalam pemerintahan yang sekuler ini untuk menutup biaya mengelola pemerintahan kecuali dengan pajak. Sementara APBN kita di 2025 ini sudah disusun defisit sebesar 600 triliun rupiah. Dan APBN kita modalnya dari pajak, kalau ada yang kurang defisit ditutup pakai utang dan utang itu pakai riba. Inilah kedoliman yang membuat kita tidak pernah merasakan kesejahteraan di negeri ini meskipun kekayaan negeri ini luar biasa. Karena itu sebagai bagian dari seruan keadilan di negeri ini yang mayoritasnya penduduknya muslim,
Saya serukan kepada Presiden yang baru, Saudara Bapak Prabowo Subianto, agar melakukan nasionalisasi di sektor pertambangan yang dalam Islam itu terkategori al-milkiyatul amah, haram bagi pribadi, korporasi, apalagi asing dan asing yang jadi kaya raya karena tambang kita. Saya sudah hitung 4 sektor pertambangan saja, batu bara, nikel, emas, dan gas, itu potensi pendapatannya 4.212 triliun per tahun. Ini gede atau gede sekali? Gede atau gede sekali? Sementara APBN kita disusun hanya sekitar 3.000, sekian triliun. Kira-kira cukup gak nutup APBN? Perlu majekin rakyat lagi gak? Tidak perlu. Tapi karena kezoliman sistem yang tidak menerapkan syariat Islam inilah kekayaan yang Allah karuniakan untuk negeri ini yang gak pernah ditanam oleh Luhut bin Sarpanjaitan. Saya mau tanya, Luhut bin Sarpanjaitan itu memanen batu bara. Dia nanam batu bara gak? Siapa yang menciptakan batu bara? Allah. Hukum siapa yang mengatur batu bara? Hukum Allah, dan hukum Allah telah menyatakan batu bara, minyak, gas, dan harta yang termasuk al-milkiyatul amah, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna suraka'u fi salasi bil ma' wal kala' wan nar. Dan di hadis yang lain ada matan atau redaksi wasamanu haramun. Para ulama mengistimbat dalil bahwa harta-harta yang sumber energi air, api, yang menguasai hajat hidup orang banyak, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abyad bin Hamal, yang ketika itu beliau meminta tambang garam, al-milha, kepada Rasulullah. Awalnya dikasih, tapi begitu tahu depositnya melimpah, lalu seorang sahabat bertanya, atadri ya Rasulullah, innama kotok talahu malahid. Ya Rasulullah, engkau tahu apa yang kau kasih sama Abyad bin Hamal? Sesungguhnya engkau memberikan tambang garam seperti air yang mengalir yang depositnya melimpah. Karena itu, menurut aturan Allah yang menciptakan batu bara, yang menciptakan minyak, yang menciptakan gas, yang menciptakan emas, pengelolaan sumber daya ini harusnya oleh negara selaku wakil rakyat dan manfaatnya dikembalikan kepada seluruh rakyat selaku pemiliknya. Karena itu harusnya Bapak Prabowo dalam kinerja 100 ini melakukan nasionalisasi, mengambil alih seluruh tambang dari individu, swasta, korporasi, dan asing untuk membiayai APBN dan memenuhi hajat rakyat yang menjadi kewajiban negara. Takbir! Dan terakhir, ini tuntutan yang tidak boleh kita anggap berhenti sampai di sini. Karena kita tahu bahwa kedoliman itu juga melakukan upaya untuk mempertahankan diri atas segala kedolimannya. Kalau hari ini aksi belum dipenuhi tuntutannya, maka tidak boleh berhenti, harus ada aksi selanjutnya. Kalau hari ini aksi belum dianggap punya kekuatan untuk mendobrak, maka kita harus lakukan aksi-aksi selanjutnya agar tuntutan umat menegakkan keadilan dan menghukum siapapun yang berbuat zalim tanpa terkecuali Saudara Joko Widodo bisa ditegakkan. Setuju? Adili Jokowi, setuju? Makjulkan Fufu Fafa, setuju? Siapa itu Fufu Fafa? Siapa itu Fufu Fafa? Siapa itu Fafa Fafa? Apakah kita ridho punya pemimpin kalibernya Fufu Fafa? Apakah kita mau dipimpin 5 tahun oleh Fufu Fafa? Karena itu kita menuntut majulkan Fufu Fafa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.